gas. Kalau tali tekan kayak gini digas, maju kan, agak maju sedikit tuh. Nah ini berarti ini benar-benar udah tipis. Ini harus dibongkar, harus dicek si plat kopling sama kampas kopling. Oke teman-teman, kita akan simak ya ini hasil dari rekaman PC-an sama Mas Arianto dari Cilacap. Ini kita ya Mas Arianto tuh ceritanya kan nonton video saya dari YouTube, nah lalu nge-DM ke Instagram, lalu tanya-tanya, lalu saya masukin grup dan akhirnya bisa ini ya, bisa PC langsung dengan saya kayak gitu ya. Jadi ini permasalahannya katanya revo ya, jadi pengoperannya kurang maksimal dan saya pandu, ternyata emang pemasangannya emang benar karena si Mas ini cuman mengganti plat. Nah kalau cuma mengganti plat berarti ini cuman pembongkaran baut 10/4 itu ya yang akan ke bearing stutnya. Jadi dipastikan kalau buat cara pemasangannya atau pembongkarannya ini nggak ada masalah selama saya pandu, selama saya lihat. Dan setelah dipasang, lalu penyetelannya pun memang benar gitu kan. Cara penyetelannya memang benar-benar bagus, tapi hasilnya agak sedikit kurang maksimal. Nah saya ini rasa dari bagian plat kopling sama kampas koplingnya ya, yang kampas kopling yang otomatis yang itu. Nah biasanya itu kalau si kampas otomatisnya kalau di oper gigi ya langsung kayak loncat gitu kan. Kalau si plat kopling itu ketika ditekan nggak benar-benar ngopling, nggak free gitu kan, nggak loss. Nah ini biasanya tipis kalau buat di keluhan seperti ini ya. Jadi ya saya sarankan untuk membongkar ini ke bengkel ya. Kalau misalkan ada kunci di rumah ya mungkin bisa dipandu lagi. Cuman nggak ada kuncinya ya saya lebih baik nyarankan untuk pergi ke bengkel untuk dicek apakah yang benar si kampas koplingnya atau gimana. Karena kalau buat kopling itu memang harus benar-benar dicek langsung secara visual gitu kan. Meskipun pernah saya tanya kilometernya berapa, 30 sekian, emang buat standarnya itu 50.000 ya buat kaucan, tapi kita tidak tahu bahwa si motor ini rusak atau enggak. Kadang-kadang kalau misalkan dari pabrikannya emang misalkan 50.000, tapi pemakaian motornya ini apa, jadi nggak kekontrol, maksudnya gitu, bukan jadi nggak kekontrol, nggak tahu cara pemakaiannya gimana, bisa habis. Makanya ini harus benar-benar dicek dulu harus secara visual. Nah ini kita akan lihat rekamannya, tapi di sini saya lupa mengaktifkan suara mikrofonnya, jadi di sini nggak bisa ke ini ya, ke record buat suaranya. Nah, kita akan coba play. Ini udah di ini juga nggak ada suaranya ya teman-teman. Nah di sini saya langsung PC ya, langsung saya PC dan saya pengen lihat cara penyetelannya kayak gimana. Nah saya lihat ini cara penyetelannya emang benar-benar sesuai yang dengan video yang saya bikin. Emang kayak gini cara penyetelannya, emang benar diputar ke dalam, lalu dikeluarkan lagi ya ke dalam sampai mentok, keluarkan lagi sampai mentok, dan putarkan searah jam lagi 1/8. Nah ini posisinya udah benar gitu ya cara penyetelannya. Dan saya juga tadi sempat nanyain yang di bagian blok di belakang ini penyetelannya itu sebetulnya jadi ada pelor 3. Saya tanya itu cacat atau enggak, berarti ini pemasangannya sama penyetelannya udah bagus. Jadi permasalahannya emang di bagian plat kopling sama si kampas kopling ya, atau yang kampas otomatis. Karena di sini nggak dibongkar ya, cuman ngebongkar bagian ini aja, bagian si
itunya, si platnya aja buat neken. Nah ini udah bisa dioper ya sebenarnya ya, dioper bisa, terus diokoplingan bisa, namun kurang benar-benar maksimal. Nah biasanya ini si plat kopling itu tipis kalau kasus seperti ini. Nah kalau misalkan kasus yang tadi yang kayak ini tercepat ya, nah di sini nih, nah di sini kan disuruh dihidupin, enggak, bukan di sini. Nah di sini nih seharusnya ngeceknya jangan kayak gini, kitanya naik baru ditekan pakai kaki, jangan kayak gini. Kalau digas-gas nanti bisa loncat, nanti bahaya. Nah kayak gini kan tuh dilihat agak loncat sedikit, begitu ininya digas ya, dimasukin gigi, digas, loncat. Nah kayak gini tuh, kita ulang lagi ya. Nah ketika digini nih, kemudian ini nih ya, yang mana sih tadi tuh, nah sudah sini nih, terus sini nih. Nah di sini nih, ini udah mulai nih. Nah ini udah mulai nih. Nah ini buat ngecek, kelihatan nih si bawah si koplingnya itu, si kampas kopling itu yang kayaknya aus ini. Nah di sini sudah mulai nih cara pengoplingan. Nah saya suruh untuk motornya diturunin standar 2-nya, dan di sini, nah perhatikan nih, kita dioperkan nih, oper cet. Nah ini kan masuk begini. Nah tuh ini nggak terlalu digas nih kayaknya nih, tapi ini agak maju sedikit. Nah itu, terus bisa perhatikan nih teman-teman nih, kalau misalkan yang normal tuh kita dioperkan ya diam aja gitu, maju. Baru kalau ditekan, digas, kalau tadi tekan kayak gini, digas, maju, kan agak maju sedikit tuh. Nah ini berarti ini benar-benar udah tipis. Ini harus dibongkar, harus dicek si plat kopling sama kampas kopling itu ya. Nah ini jadi buat teman-teman yang mau belajar secara online, bisa saya pandu bagaimana cara nyetel rantai atau apa, bisa saya pandu melalui WA, atau bisa masuk di grup WA saya, tapi harus masuk lewat Telegram. Nanti saya Telegram, Instagram, nanti saya masukkan ke grup WA saya untuk belajar. Buat teman-teman yang mau belajar teknik sepeda motor secara online ya teman-teman. Paling segitu saja informasi dari saya, atau berbagi cerita tentang saya dengan audiens saya, Mas Arianto dari Cilacap. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.